Halo semuanya, di sini Arif akan menjelaskan masih tentang kriptografi ya. Di sini gua akan menjelaskan tentang hash function yang dimana menggunakan ini ya MD5 dan SHA. Nah, sejarahnya fungsi hash satu arah dibuat berdasarkan ide tentang fungsi pemampatan. Fungsi hash adalah sebuah fungsi atau persamaan matematika yang mengambil input dengan panjang variabel dan mengubahnya menjadi panjang yang tetap, atau biasanya lebih pendek. Keluarannya biasa disebut nilai hash. Fungsi hash satu arah merupakan fungsi satu arah one-way function yang dapat menghasilkan ciri signatur dari data berkas stream. Perubahan satu bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Implementasi algoritma hash digunakan secara luas terutama dalam autentikasi login dan memverifikasi integritas pesan. Dalam hal ini, algoritma hash dapat membantu menjaga integritas pesan. Contohnya adalah algoritma hash MD5 dan SHA-1. Algoritma hash MD5 memiliki 30 bit karakter, sedangkan SHA-1 memiliki 40 bit karakter. Pada keamanan data, dua algoritma hash tersebut digunakan untuk melindungi informasi yang rawan disalahgunakan, terutama username dan password. Ukuran dari nilai output hash tergantung dari algoritma yang digunakan seperti 64 bit, 128 bit, dan 256 bit. Nah, ini contoh ada beberapa algoritma hashing ya. Ada MD4, MD5, ada juga SH1, SH256, dan lain-lain. Nah, M25 ini diperkenalkan oleh Profesor Ronald L. Rivers dan merupakan bagian dari kriptografi modern. Algoritma hash MD5 adalah fungsi hash searah dengan nilai hash 128. Hash dikatakan sebagai fungsi searah karena pesan yang dimasukkan akan diubah menjadi pesan pendek atau intisari pesan dan sulit untuk kembali ke pesan awal. Fungsi hash dapat mengubah pesan input yang memiliki panjang berubah-ubah menjadi pesan singkat yang panjangnya selalu diperbaiki. Langkah-langkah untuk menghasilkan message digest adalah sebagai berikut. Yang pertama, penamaan bit-bit pengganjal pesan mula ditambahkan dengan bit-bit pengganjal sehingga panjang pesan dalam satuan bit. Paralel dengan modul 512, setelah panjang data menjadi kelipatan 512, selanjutnya akan dikurangi 64. Yang kedua, penamaan nilai panjang pesan semula representasi besar 64 bit tersebut akan ditambahkan pesan. Ketiga, inisialisasi penyangga buffer MD5. MD5 membutuhkan 4 buah register sebagai buffer dengan panjang masing-masing 32 bit, sehingga total panjang buffer sebesar 98 bit. Keempat register ini diberi nama A, B, C, dan D yang diinisialisasi dan nilai hexa sebagai berikut. 4. Pengolahan pesan dalam blok panggilan 512 bit. Dan maka ini awalnya diinisialisasikan 4 buah fungsi dengan inputan 3 buah word 32 bit dan menghasilkan 1 word 32 bit. Inisialisasi fungsi nyatakan dalam nama FCH dan I adalah sebagai berikut ya. Ini fungsinya. Terus hasil akhir dari algoritma MD5 ini akan menghasilkan output atau message digest dan panjang yang tetap sebesar 32 karakter. Contoh MD5 kriptografi prosesnya adalah sebagai berikut, di mana data plain text semulanya dibuat menjadi beberapa word. Dibuat ke isinya, binarinya, hexanya dirubah. Nah, ya kita langsung ke SH aja. Nah, SH256. Nah, algoritma kriptografi SAS yang dibuat oleh National Institute of Standard dan Technology (NIST) digunakan bersama Digital Signature Standard (DSS). Pembuatan SH didasarkan pada MD4 yang diciptakan oleh Ronald L. Rivers dari Institut Teknologi Massachusetts atau MIT, kota Cambridge, Amerika Serikat. Algoritma SH menerima masukan pesan dengan ukuran maksimum 264 bit atau 2.140.000.000
483.648 GB dan menghasilkan message digits yang panjangnya 160 bit, lebih panjang dari message digits yang disediakan MD5 dan kini ada 6 varian SHA sebagai berikut. Ada SHA0, SHA1, SHA224, SHA256, SHA283, SHA51, dan ingat fungsi SHA menggunakan fungsi satu arah. Misal SH256 adalah fungsi yang mengoperasikan 512 bit blok dan sebuah blok yang terdiri dari 256 bit intermediate hash value. Intermediate hash value adalah blok yang terdiri dari 256 bit yang dienkripsi menggunakan blok pesan sebagai kunci. Kali itu ada dua komponen yang dideskripsikan, yaitu fungsi kompresi SH256 dan message schedule. Langkah-langkah pembuatan message digits dengan SH256 secara garis besar sebagai berikut. Pertama, satu penambahan bit-bit penganjalan atau padding bits, grup penambahan nilai panjang dan penambahan nilai panjang pesan semula. Yang ketiga, inisialisasi nilai hash awal. Yang keempat, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bits. Message padding pada SH adalah agar buat banyak total dari isi pesan jadi kelipatan 512 bit, dan SH secara sekuensial memproses blok 512 bit ketika menghitung message digits. Ketentuan SH adalah bahwa membutuhkan 50 penyangga buffer yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangganya adalah 5 kali 32 sama dengan 160 bit. Kemudian penyangga ini bernama A, B, C, dan E, serta penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai atau dalam notasi hex sebagai berikut. Oke. Nah, sekarang kita coba praktek di sini. Saya sudah membuat database dan tabel. Nah, di sini kalau kita menambah database, misalnya Andi Suratno. Adi SOP. Nah, username kita bikin Adi, passwordnya Adi juga. Kita simpan. Kita bisa milih sini MD5 SHA atau non. Coba MD5, simpan. Oke, data Adi berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul dengan username dan password yang sudah di encrypt ya, menggunakan MD5. Coba lagi, Adi SOP, username-nya Adi, passwordnya Adi lagi. Kita pakai SHA. Kita berhasil disimpan. Di sini juga muncul username dan passwordnya dengan udah di encrypt tapi menggunakan SHA. Nah, kalau kita coba login dari Adi, kita menggunakan password Adi. Kita lagi menggunakan MD5, berhasil. Kita lagi Adi. Kita coba lagi SHA. Kita berhasil lagi secara SHA. Oke, sekian saja praktek dari hashing menggunakan MD5 dan SHA. Sekian, terima kasih.